Dari sisi lain, pada burung pastolan juga punya banyak kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang kelebihan dan kekurangan murai batu pastol untuk dilombakan. Murai batu yang masih muda atau pastolan ini ada kelebihannya. Di antaranya burung itu mudah sekali untuk vektor, tetapi burung ini juga settingannya sangat mudah. Hal lain burung yang pastol, ini burung-burung kebanyakan burungnya itu cepat untuk menanggap atau merespon, atau ketika burung ini ada suara burung lain itu akan cepat menanggap. Dan burung ini untuk kelebihan hal lain, dengan burung pastol jika kita olah dari trotolan, ini sangat cepat teman-teman menaikkan vektornya, tentu juga dari terah burungnya. Banyak kelebihan murai pastol yang dilombakan di lapangan, bahkan ini burung sering tampil dan juara. Tetapi tidak lepas dari pola rawatan yang kita lakukan, ini akan menghasilkan burung-burung yang berkualitas sejak pastol. Ini merupakan kelebihan pada burung pastol. Dengan settingan EF bisa kita tinggikan, sangat mudahnya seperti itu. Tetapi ada juga burung yang tidak tampil saat pastol karena rawatan trotol maupun dari terah burung tersebut teman-teman. Jadi jika vektornya sudah tinggi dari trotol, nanti pastolnya juga bagus vektor dan lumayan. Tapi dari sisi lain, pada burung pastolan juga punya banyak kelemahan. Kalau kita lombakan, burung pastolan tentu masih belum matang, baik kondisi organ-organ tubuhnya ini belum sepenuhnya sempurna teman-teman. Masih dia menyusun suara-suara lagu dan sebagainya. Dan burungnya juga pada pastolan ini, kebanyakan burung ini belum stabil, baik emosi maupun birahi naik turun. Dari kebanyakan yang kita lihat, ada beberapa pastol yang memang ya tampil, mabung satu tetap tampil. Dari hal ini burung pastolan naik turun sehingga pada pastol kita lombakan juara aman dan bagus. Tetapi resiko dan kekurangannya nanti setelah mabung satu teman-teman, ini cenderung burungnya akan diem, lembung dan sebagainya, vektornya hilang dan sebagainya, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Tetapi ada juga yang tampil tetap bagus, tapi rata-rata memang mentalnya ini burung pastolan ini belum mapan benar istilahnya. Jika dia kena burung yang agak tua atau tembakan yang keras, pasti biasanya burung akan meletik sana sini, bahkan turun seperti itu. Jadi mempunyai kekurangan juga. Saran saya untuk burung yang masih pastolan itu lebih baik dirawat aja. Kalau mencoba 1 bulan sekali itu jauh lebih bagus. Nanti tunggu sampai mabung satu, benar-benar burung ini mulai mental baik birahi maupun emosinya itu mulai agak stabil. Kadang faktor yang tinggi ini benar-benar untuk pastolan ya berisiko banyak banget teman-teman. Banyak yang terlalu faktor dan sebagainya, ya itu tadi kekurangannya dari birahi dan emosi belum stabil. Rawatan seperti biasa teman-teman, apa yang lakukan cocok dengan murainya ya lakukan teman-teman. Misalkan settingan ini atau ya nggak apa-apa. Untuk pastolan seperti itu, tapi kekurangannya dan berisiko menurut saya nanti kedepannya jika burung ini sudah ngedrop atau down itu pulihnya agak lama, 6 bulan, 7 bulan bahkan lebih teman-teman, atau bahkan burung ini akan rusak. Jadi kelebihan dari kekurangan itu sangat banyak kekurangannya untuk burung pastol yang kita lombakan.
Kita bukan mengejar ambisi atau nafsu belaka, tetapi kita kalau mempersiapkan burung itu ya benar-benar diendem lah istilahnya. Jangan tergesa-gesa, kalau melatih ya dilatih sekedarnya aja teman-teman. Jadi itu pembahasan dari saya, kelebihan dan kekurangan pada burung murai batu pastolan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman burungnya share dan teman-teman semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.